Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah salah seorang di antara kalian meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan kalimat-kalimat yang benar, ucapkan kalimat-kalimat yang jujur. Yuslih lakum a'malakum, dengan perbuatan itu Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, maka barang siapa yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada hukum-hukum Al-Quran, patuh, tunduk, rendah hati kepada aturan-aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, mereka pasti mendapatkan kemenangan yang besar. Saudaraku yang aku cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kita kecuali kita selalu berusaha untuk menegakkan hukum Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap lini kehidupan kita. Dan Allah telah berjanji, siapapun yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan yang paling sering dia baca, yang menjadikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan dalam kehidupannya, Allah pasti cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang membuat beliau menjadi manusia terbaik bukan hanya karena ibadah beliau saja, bukan hanya karena bacaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu saja, namun yang membuat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, karena dia benar-benar beriman kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membuka Al-Quran, ikhwani fiddin, dari Al-Fatihah kita baca, kita khatamkan sampai surat An-Nas, makna beriman kepada kitab Al-Quran, kitab-kitab Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama, meyakini sebenar-benarnya bahwa yang kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya kebenaran, baik akal kita sampai atau akal kita tidak sampai. Itu yang membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ketika dalam masalah kehidupan ini, ada masalah dalam hidup kita, jangan tanyakan permasalahan dalam kehidupan kita,
Jangan mencari solusi dalam kehidupan kita kecuali kita kembali dulu kepada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah beruntungnya seorang yang beriman itu ketika dia bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Mungkin di masa sekarang, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita diuji dengan wabah COVID misalnya. Jangan sampai seseorang karena wabah ini dia menganggap nikmat Allah tidak turun kepada dirinya. Nikmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wahai sekalian manusia, bersyukur kalian kepadaku. Orang yang beriman itu syukurnya kepada Allah dalam kondisi sehat maupun sakit. Itu orang beriman. Orang yang jujur keimanannya kepada Allah, syukurnya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Karena ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah tidak banyakkan hartanya. Kalau Allah cinta kepada kita, yang Allah tambah bukan harta kita, yang Allah tambahkan kepada kita ujian-ujian kehidupan. Lihatlah manusia-manusia terbaik di permukaan bumi ini, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka cinta kepada Allah dan Allah berikan kepada mereka cobaan dalam hidup. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Besok di akhirat ada hamba-hamba yang Allah ingin dia masuk ke surga Firdaus di akhirat besok. Tetapi hamba ini, ibadah dia di dunia tidak mampu membuat dia masuk ke surga Firdaus. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan hidup kepadanya. Kemudian hamba itu bersabar karena Allah. Maka pahala kesabaran itu yang membuat dia masuk ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Di masa-masa sekarang semua kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada sebagian saudara kita yang tokonya tutup. Ucapannya orang beriman, alhamdulillahi ala kulli hal, segala pujimu bagi Allah atas segala setiap keadaan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu? Ini konsep bahagia dalam hidup. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, untuk urusan dunia sering-sering lihat yang berada di bawah kalian. Lihat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika sampai di kota Madinah, Pak, beliau bangun rumah di situ, di samping Masjid Nabawi atau bagian dari masjid. Berapa besar rumah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ulama menyebutkan kurang lebih 5 kali 5. Di situ ada terasnya sedikit, di situ ada dapurnya sedikit, di situ ada kamar tidurnya sedikit. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup manusia terindah, hidup di rumah yang besarnya hanya 5 kali 5 saja. Ketika beliau mendapatkan harta rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau renovasi bukan rumahnya, tapi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa sekarang, pedulilah kepada saudara-saudara kita. Tidak ada amal yang lebih besar di sisi Allah kecuali seseorang membahagiakan hati saudaranya seiman. Para ulama sering menyebutkan
Orang yang cinta kepada dunia adalah orang yang suka mengistimewakan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum sampai pada puncak kebaikan, kata Allah, sampai kalian mampu mensedekahkan harta yang paling kalian cintai kepada orang yang membutuhkan. Apa harta yang paling kita cinta? Sedekahkan. Itu iman yang paling tertinggi. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma afdalul amal indallah?" Apa amal yang paling mulia di sisi Allah? Pertanyaannya, apa amal yang paling mulia di sisi Allah? Apa jawaban Rasul kita tercinta, manusia terindah ini mengatakan, engkau keluar dari rumahmu. Perhatikan hadis ini, Pak. Engkau keluar dari rumahmu, kemudian engkau cari orang yang kelaparan, engkau kenyangkan perutnya. Engkau keluar dari rumahmu, kata Rasulullah, engkau cari orang yang fakir, engkau bahagiakan kebutuhan hidupnya. Engkau keluar dari rumahmu, engkau melunasi hutang orang yang terlilit oleh hutang-hutang mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua amal itu lebih besar di sisi Allah daripada seseorang iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Jangan pernah remehkan ibadah sedekah. Jangan kita mengira kalau kita memberikan makan kepada orang yang susah itu akan tidak mengalahkan pahala tahajud. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi harinya ada 2 malaikat yang turun. Yang satu mengatakan, ya Allah, siapa yang berinfak di pagi ini akan diberkahi hartanya oleh Allah. Dan yang satu mengatakan, ya Allah, binasakan harta orang-orang yang bakhil di pagi ini. Maka di antara kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka peduli kepada orang-orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di masa-masa ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka senantiasa bertaubat kepada Allah. Umur kita nggak panjang, Pak. Allah kasih kita umur nggak panjang. Dan para ulama sering mengatakan, alangkah besarnya kasih sayang Allah itu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kecintaan Allah kepada orang yang beriman itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri. Cinta kasih yang paling besar di permukaan bumi, cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu sangat cinta kepada anaknya, seorang ayah sangat cinta kepada anaknya. Namun kecintaan Allah kepada orang-orang yang beriman jauh lebih besar daripada kecintaan kedua orang tua kepada anaknya sendiri. Maka di antara buah beriman kepada takdirnya Allah, seseorang selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna inda dhanni 'abdin bi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Orang yang selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, hatinya akan bahagia.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hati mereka tenang ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara yang paling bagus untuk menenteramkan hati seorang mukmin kecuali seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan makna zikir, beliau mengatakan tidak ada zikir yang lebih hebat daripada seseorang membaca kitabnya Allah. Jangan sampai kita pintar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, tapi kita nggak mampu membaca kitabnya Allah. Jangan pernah bangga kalau kita mengenal ilmu-ilmu dunia, tapi kita jauh dari ilmu akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mencela ilmu dunia. Yang Allah cela ketika ilmu dunia membuat kita meninggalkan ilmu akhirat. Itu yang berbahaya di hari akhirat. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau kunna nasma' au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Besok di hari akhirat, orang-orang yang pintar dengan ilmu dunia tapi tidak mengerti dengan agama Islam, mereka mengaku di hadapan Allah, "Lau kunna nasma', ya Allah, kalau seandainya dulu di dunia kami mendengar sedikit saja, au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, atau kami belajar berakal sedikit saja, kami tidak pernah bisa masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah." Maka seorang ketika dikatakan dia cinta kepada kitab Allah, dia belajar. Tiada hari tanpa Al-Quran, Pak. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak baca kitabnya Allah. Kitabnya Allah harus kita baca dalam setiap kehidupan kita. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia. Al-Quran was-siyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa itu akan mendatangkan pertolongan kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa cinta kepada kitab Allah, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان